Wah ini kacau loh begini gitu. Duit rakyat bisa dikorupsi ini, gitu loh. Anggaran ini kan terus untuk dua masalah. Pusat pun juga punya perusahaan anggaran, kan bansos bukan hanya di Kementerian Sosial. Bansos bukan apa? Bukan cuma di Kementerian Sosial. Tapi kan itu kan ini kan kejadiannya tidak normal situasinya Pak. Kecuali situasi normal, bolehlah Pemda itu bagi-bagi. Situasi tidak normal masalahnya. Gini, Gitu loh, jangan masyarakat yang kelaparan, duit negara dia dibancakan, itu yang kita tidak terima gitu ini loh. bukan bacakan. Ya kan? Ini pengalokasian anggaran. Makanya sebenarnya tadi kan antara Kemensos, Pemda DKI ini kan udah menyepakati ada 2,5 juta kakak kan? Iya. Pokoknya yang kita tahu 110 triliun Itu anggaran untuk DKI kan, penanganan sosial. Setelah dimusyawarahkan, ya kan ada kesepakatan sepahaman bahwa katakanlah 1,3 juta kakak itu ya kan berasal dari APBN. Ya kan? Pemda ya kan selaku katakanlah memang menjadi induknya dari wilayah itu mengalokasikan dari APBD dan datanya tidak boleh sama kan gitu Pak. Tapi di lapangan Nggak bisa begitu Pak. Justru gini loh Ya Pak. kan? Ini enggak Bapak jangan pembenaran terus maksudnya begitu. Itu kan ini udah kita lihat salah. Pak, anggaran untuk penanganan sosial yang akan terdampak konflik saya tahu 110 triliun. Ya. Jangan 110 triliun ini dibagi-bagi, maksudnya begitu. Ini rentan dikorupsi Pak. Dan kami mengawasi itu juga, bukan hanya pendistribusiannya saja. Itu loh. Dan kami melihat ketika anggaran ini seperti dibagi-bagi, ini seperti bagi-bagi jatah, ibaratnya begitu gitu loh. Oh, iya. Kenapa ini tidak satu regulasi? Tidak Regulasi. regulasi satu pintu. Iya. Pemda itu diberikan dalam bentuk bansos. Tetapi ini laporan keuangannya transparan. Begitu. Nah ini kan yang terjadi tidak seperti itu. Terkesan bagi-bagi anggaran ke bawah. Jadi seolah-olah yang ini ikut bagi-bagi sembako, yang ini ikut bagi-bagi sembako, yang ini ikut bagi-bagi sembako. Kok jadinya begini? Gitu loh. Kenapa regulasinya tidak satu pintu? Itu pertama. Ya. Yang kedua, transparansi penggunaan anggaran. Ini juga penting. Karena rakyat perlu tahu. Gitu loh. Jangan sampai nanti nih ya kan seolah-olah ini niatnya baik, mau bantu masyarakat yang terdampak, tapi nggak taunya anggaran dibancak. Gitu loh. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena ini Pak, saya udah hitung masalah anggaran di APBD. Ini contoh aja gitu. Dari 149.000 per minggu, ternyata yang turun 110.000. Dengan alasan itu adalah biaya kami dan biaya ongkos. Kita hitung, masa iya sih biaya kami dan ongkos sampai 47.000 per satu kakak dikali 1,2 juta, itu sudah 500 miliar lebih. Apa mungkin biayanya segitu? Ini aja tidak transparasi gitu loh, tidak transparan. Nah belum lagi yang 110 triliun ini, aduh Pak, gitu jangan gitulah maksudnya begitu. Ya. Makanya kehadiran kita di sini atas kegelisahan itu juga gitu loh. Kita nggak mau negara ini seperti kejadian pada saat 98 dan atau Jangan pada sampai, saat Pak. kejadian Soekarno. Jangan sampai. Kita nggak mau situasi seperti itu. Kita akan kawal sama-sama, Pak. Gitu Pak. Kita akan kawal sama-sama. Jangan sampai ketika gejolak politik terjadi di bawah gitu kan, baru pemerintah ini ya kan pada entah gimana lah gitu loh. Jangan sampai begitu. Karena ini udah situasi makin ke depan ini makin kacau. Apalagi presiden sendiri sudah mengeluarkan statement soal krisis pangan. Ya. Dan beras sama gula sudah defisit. Makanya petani disuruh kerja di saat situasi pandemi. Ya akhirnya apa? Neken petani juga ujungnya. Dari kemarin kemana aja ini juga kita kritik sebetulnya. Gitu loh. Sekarang ini banyak orang miskin baru, Jangan Pak. sampai ketika rusuh Karena baru- pekerjaan nggak ada. Mereka Kita yang tidak usaha mau, Pak. nggak bisa. Seperti itu. Karena saya merasakan juga, saya nggak mau Pak masyarakat ini jadi baku hantam segala macam. Saya nggak mau. Jangan, Pak. Kan gini ya, kan gini. Sekarang kan tadi kita baca dari awal ya, data ya. Jadi ini kan tahap awal sudah berjalan. Sudah ada kesepakatan antara Pak Menteri, Pak Gubernur, gitu kan. Untuk tahap kedua ini ya kan akan diperbaiki datanya. Di sini tidak ada data ganda penduduk bantuan sosial. Jadi itu yang pertama. Jadi
kan kayak di RT ya kan, ya silakan ya kan melakukan updating data berjenjang ya kan? Sehingga masyarakat yang memang belum menerima atau ada yang double itu bisa dievaluasi. Kami terbuka. Mekanismenya sekali lagi saya jelaskan bahwa yang lebih tahu kondisi lapangan adalah kan Mas tahu, yang tahu kita kok. ya kalau Mas tahu sih diusulkan ya kan ke lingkungan. Tadi Mas di RW yang di sini kan Iya. silakan diusulkan kan seperti itu ke RT RW camat seperti itu sampai dinas sosial seperti itu. Tidak ada kejelasan, Pak. Kita dari warga ke RT kumpul di RW ke kelurahan, jawaban kelurahan adalah kita sudah menyerahkan kepada Sudin Sosial. Nah, kepastiannya itu nggak ada. Kita perlu kepastian, Pak. Karena masyarakat di bawah itu butuh makan. Mereka banyak yang nggak kerja, banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK. Itu perlu jadi perhatian kita sama-sama. Apalagi warga pendatang, Pak. Yang tadi saya bilang. RT itu jadi dilema, Pak. Warga yang tinggal yang aktif di situ aja nggak dapat, apalagi yang pasif gitu kan. Apalagi warga pendatang. Nah, sebasa lagi RT, Pak. Kita bagi-bagi bermasalah juga akhirnya sama masyarakat. Apalagi Gitu. bantuan sekarang itu kesannya gini loh, tebang pilih loh, Pak. Nah, itu dia. Yang namanya terdampak COVID, Data tidak kenapa akurat. tiba-tiba yang kaya nggak boleh? Apalagi udah di beberapa wilayah udah main rasis. Semua kan Itu udah nggak bisa tuh. Ini negara lama-lama kalau misalnya udah main rasis kayak begini, kan kita nggak tahu. Mereka yang kulit kuning, Kita mereka yang di rumahnya mewah, rumahnya ini, tapi ternyata kelaparan juga. Mereka kita nggak butuh tahu. juga. Dan ternyata di wilayah Gunung Sari pun seperti itu. Mereka pikir kulit kuning punya duit, ternyata minta beras juga. Karena apa? Berdampak semua. Kemarin merengek Pemda juga. sendiri pun akhirnya apa? Gampang nggak dikasih berita, dikasih nggak ada Nggak ada respon. transparansi semua gitu. Sekarang nggak kita ada mesti laporan ke kejelasan. siapa? Kita bikin posko pengaduan kita didatangi warga. Setelah datang kita tahu kita harus kemana. Kita nggak mungkin ke Pemda, karena apa? Kita tahu wewenang masalah sosialnya ada di Kementerian Sosial. Saya terus terang, kalau emang datanya carut marut, pembagiannya tidak merata, lebih baik pemerintah yang membagikan, jangan RT. Karena akhirnya warga ribut sama RT. Nah, itu yang jadi berbahaya, Pak. Jadi seolah-olah pemerintah mengadukan RT sama masyarakat nih. Masyarakat itu banyak yang awam, Pak. Kalau ngadu ke kelurahan, Banyak yang gimana awam. kelurahan? Tanya RT-nya, RT dihajar sama warga. Dihajar, Pak. Ya kan? Ada yang Orang dipukul. Warganya kulit kuning dibilang mereka udah orang kaya. Padahal butuh. Padahal kelaparan. Merengek juga mereka. Kan kita nggak sekarang gini, ketika pemerintah ternyata dari Pemdanya udah mulai rasis, dari mulai ini angkat tangan semua, warga bingung. Posko-posko kita menerima pengaduan seperti itu semua, Pak. Hari ini kita sampaikan ke sini karena apa? Ini loh, resahnya di masyarakat Iya. seperti itu. Jangan sampai 98 tuh Cina pada dijarah-jarahin semua. Jangan, Pak. Kita pengen bantu pemerintah, Pak. Kita Jadi, pengen bantu pemerintah. Jadi jangan menggampangkan itu lah Pak. Itu tadi seperti Bapak bilang ya, kita kan tinggal laporan di lingkungan masih nggak bisa begitu juga. Ini Mas, Itu Teknis di lapangan susah, Pak. Nggak bisa. Berbelit-belit, Pak. Teknis di lapangannya, Pak. Mekanisme ini harus kita tempuh. Negara pun tidak bisa sembarangan juga mengeluarkan Ngerti. apa sih ya seperti itu. Ya. Makanya gini, setelah berjalan tahap pertama, ya kan, tahap kedua kan dibuka, ya kan, kedua untuk melakukan evaluasi secara masyarakat. oke. Kan gitu loh. Silakan sampaikan. Sampaikan ke mana? Ya tadi itu kan mekanisme seperti itu. Kami kan Kemsos sekali tugas kami ya kan menerima usulan dari Pemda dengan alokasi yang udah kami siapkan kan gitu. Karena kalau Kemsos itu kan nggak memiliki aparatur daerah. Pak jangan muter-muter terus ke situ. Nggak mau kan gitu mekanismenya gini. Jadi semua penerima bansos itu datanya berasal dari Pemda. Enggak, jangan melempar tanggung jawab ke Pemda. Bukan, enggak Kan tanggung jadi jawab, seolah-olah itu bagian Bapak itu. ini mau seolah-olah gitu ya. Bagaimana kita ini menuntutnya ke Pemda. Tidak. Gitu kan. Gini teman-teman. Kami punya data DPS. Fungsinya apa? Untuk memadankan, ya, memadankan ketika ada usulan Pemda masuk. Oh ternyata sudah ada orang-orang yang terdaftar di program reguler. Otomatis apa? Ya sudah dikeluarkan. Kan gitu. Dan ini mekanisme ini ya harus seperti itu ditempuhnya. Nah gitu. Bagaimana mungkin ya kami bisa menggelontorkan anggaran bansos ke satu daerah tapi nggak tahu data itu. Ini dibuka, makanya sekali lagi kita katakan tahap pertama sudah lewat, mau tahap kedua ada 5 kali lagi loh Pak. Dan
tahap berikutnya ini tidak boleh lagi ada yang Pertama ada kisru ya. double. Nah, itu. artinya ketika nanti tahap kedua itu berjalan dan kejadiannya sama, Ya, apa yang harus kita perbuat? Ya, Kita harus melakukan apa nih? Kan berarti kan nggak mau dengar masukan kita, Gitu. Bapak. ini kan nggak masuk Ya, ya. enggak, karena Bapak tetap bersikuku dengan cara kementerian yang kementerian pakai Seperti apa? yang tadi Bapak bilang itu data muncul dari Pemda. Ya memang seperti itu. Dalam segala macam. Iya, Saya Cuma merasa kan dia artinya salah ini pada nggak efektif. akhirnya. Ya. Ternyata nggak efektif. Iya. Cara pendistribusian yang hari ini dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu tidak efektif. Ya. Sekarang gini. Enggak terlalu dengerin Pak, Ya. semrawut Hmm. dan membuat kekacauan. Kan begitu. Artinya ini perlu dievaluasi. Ya. Bukan pemerintah sendiri yang mengevaluasi. Artinya yang mengevaluasi itu adalah masyarakat, gitu kan? Masyarakatnya tergabung ini seperti ini elemen-elemen. Ya. Maka dari itu, ya kan gitu. Tidak hanya seperti yang tadi Bapak bilang, yang mengerti lapangan itu adalah Pemda, nggak bisa begitu Pak, gitu loh. Terus apa lagi? Faktanya hari ini Pemda sendiri juga kacau pendistribusiannya, termasuk kementerian. Nah seharusnya begini, seharusnya tanggung jawab penuh kementerian sebetulnya, bukan tanggung jawabnya diberikan oleh Pemda. Sebenarnya kan kayak begitu, karena ya kan bicara yang menangani persoalan sosial itu adalah Kementerian Ya. Sosial, kan begitu. Dan carta bansos ini bukan cuma di DKI Pak, tapi nasional Pak. Ini nasional. Nah DKI ini adalah Gitu. jantungnya, ibu kota loh, harus dipahami. Memang kita mau bicara ke soal Pemda DKI, tapi di samping itu pusat pemerintahan itu ada di Jakarta, harus dipahami gitu Pak. Itu loh. Jadi bukan hanya Pemda yang bertanggung jawab. Itu. Seperti Bapak tadi kan seperti ini Bapak ingin bagaimana mengarahkan kita agar kita ini ke Pemda. Ya, kita Ya nggak bisa begitu udah Pak. sama. Segini. Kalau mau kerja sama, ini kita kan bikin posko pengaduan nih Pak di Iya. beberapa wilayah. Nah. Mau nggak kita kerja sama? dalam hal Ya kan bicara soal masyarakat yang tidak mendapatkan bansos, kita data, kemudian Data ya itu kan, kita serahkan. Kita serahkan ke kementerian. Oh enggak, itu. Atau Ya, kayak begitu. Enggak. Mau nggak kita kerja sama? karena gini, saya lagi mas, saya bisa tekankan ini bahwa ya kan pendataan di bawah itu ketika ada usulan silakan ya kan Silakan. Jangan sampai jadi PHP Pak. enggak lu enggak apa Masyarakat itu Silakan. jadi Silakan. seolah-olah terkesan PHP Pak. Bapak kan punya penguasa wilayah kan punya Tadi dari beberapa elemen Pak. Iya, betul. DKI Jakarta, bukan hanya DKI. Hmm. Di beberapa daerah di daerah luar Jakarta juga ada. luar Jakarta pun ada sesuatu Ya kan? sendiri Ya, oke kita sekarang kita Iya. bicara Jakarta dulu. Ini kan Iya. kita ada beberapa wilayah. Nah, Hmm. kalau misalkan tadi bicara kerjasama, mau nggak kita kerjasama? dalam hal tadi kan Dalam hal pendistribusian, distribusi ya iya. data dulu Ya itu dia Ya, data ini Pak. Data. Iya. Tadi kita data. Posko nih, masing-masing wilayah. Kita kerjasama dengan RT RW. kalau punya Gitu. posko RT silakan dilaporkan Lapor. ini Pak ini mohon dipahami deh ya ini mekanisme ya kan pemberian bansos itu dari Kementerian Sosial itu sekali lagi nih ya kan data yang tahu ya Ya. ya kan itu tahu ya Iya, RT, RW, tas oh, ya kan kelurahan, kecamatan. kalau yang ada situ laporkan saja Pak kenapa tidak Data tambahan itu udah pernah dikasih Pak. Pak, Tangerang kemarin mau geruduk kelurahan, ya kalau mau tahu. hmm. Tangerang kemarin isu, karena nggak di media aja. Itu kisru Pak, kelurahan mau geruduk. Jangan sampai hal-hal kayak begitu terjadi Pak di wilayah-wilayah lain berikutnya. Makanya kita menawarkan kerjasama agar situasi tersebut tidak terjadi. Apa susahnya sih Bapak memfasilitasi kita, itu ya kan, untuk demi kebaikan kita semua gitu loh. jadi mau Kenapa harus tadi melempar kita ke kelurahan ini? Ya, Kalau Bapak mau kita demo kelurahan nggak ada masalah, nanti tapi masing-masing wilayah kita demo nih kelurahan Nah. gitu loh. Nggak ada masalah gitu Jadi kan. maksudnya apa? Bapak mau usulkan langsung ke Ayo kita kerjasama dalam hal pendistribusian, misalkan minimal DKI saja lah kita bicara, belum sampai tingkat nasional. ya. Ya kan gitu. Libatkan kita dalam pendistribusian. Gitu kan. Nanti kita akan data masyarakat di wilayah kita masing-masing di posko yang kita sudah bentuk Yang ya tidak kan, terdata gitu kan. sebagai penerima. Susulannya ya kita Ya. yang melakukan pendataan gitu loh agar kekacauan di lapangan ini tidak terjadi. Itu mau nggak kita kerjasama? Ini pertanyaan saya. Mungkin memang bukan Bapak yang memutuskan, tapi Pak Menteri. Yang gitu. Tapi saya kita mohon sampaikan ke Pak Menteri Ya. terkait usulan kita. Kita minta kerjasamanya. Karena kita tidak ingin, ya kan gitu, kekacauan yang terjadi pada saat
peristiwa 98, baik itu 98 maupun pada saat Soekarno tumbang itu terjadi. Itu yang kita tidak mau. Gitu. Makanya kita menawarkan nih kerjasama ini. Ya kan gitu. Kalau misalkan ya tidak terima juga nggak apa-apa, kan begitu kan. Tapi ini tetap kita lakukan. Ya. Gitu loh, tetap kita lakukan. Kalau masyarakat masalah kisruh segala macam nanti kita arahin ke sini. Gitu. Datangnya ke kementerian kita semua. Saya akan arahkan begitu. Kita lah. Itu ya teman-teman ya. Ya. Perlu ada kejelasan buat kita lah, Pak. Kalau terjadi kekacauan terus ini akan kita arahkan masyarakat demo ke kementerian. Karena gini Pak, kita juga di bawah itu perlu tempat tuh, buat ngadu. Karena kalau sampai sama RT, sama kelurahan udah gak ada hasil. Benar-benar Lempar-lemparan, Pak. Lempar-lemparan. Kemarin dibilang di data kumpulin KTP, kumpulin KK, hasilnya nggak ada sama sekali. Dia bilang nanti penyaluran kedua, penyaluran bansos kedua. Sudah belum? Belum. Kita lagi tunggu nih, ya kan kita lagi tunggu. Nah, kenapa kita lagi tunggu hasilnya seperti ini? Nanti, karena kita bilang ini, kemarin juga dari pihak Pemda juga udah bilang bansos mau diundur karena ada bansos dari kementerian. Nah, terus kita bertanya, data dari Kementerian Sosial apa? Datanya mana? Gak ada yang tahu semua, RT segala macam. Tapi di bawah udah ribut nih. Katanya mau ada bagian bansos segala macam. Kita udah runyam nih. Pemda lempar, Kementerian Sosial lempar. Akhirnya orang-orang yang kebagian kayak gitu, ya harusnya orang-orang yang udah terdapat COVID semuanya itu harus dapat semua kan. Pak, kita di Duripolo RT RW itu punya forum, Pak. Mereka semua dilema, mereka semua resah RT RW. Kalau bantuan itu turunnya berbarengan antara dari Pemprov dan dari Kemensos, itu lebih baik. Mendingan, Pak. Kita masih bisa atur, semua dapat. Tapi kalau cuma satu pintu aja gitu, dari Pemprov aja atau dari Kemensos aja bingung, Pak. Atau dari Presiden bingung kita, Pak. Gimana mau baginya gitu. Kemarin datang dari Pemprov sekian, dari Kemensos sekian, dari Presiden sekian. Dan nama-nama yang itu adalah nama-nama orang yang dipegang sama Pemda Sama, semua. Pak. Nama-namanya sama, Pak. Sampai sini dulu ya. Oke, tadi. Yang tadi ada evaluasi. Ya kan? Data yang sama ini di tahapan berikutnya tidak boleh lagi sama. Itu yang satu. Nah, Diharapkan ya. Andaikan sama gimana, Pak? Andaikan sama gimana? Andaikan sama gimana? sama aja diganti. Gitu. Kan gitu. Nggak tahu harga sih. Di bawah susah, Pak. Udah intinya aja kita bicara intinya. Warga di bawah susah, Pak. Boleh saya ikut diskusi? Siap, Pak. Siap. Ya, jadi gini, prinsipnya kami sangat terima kasih nih ke bapak-bapak yang sudah berkenan ke sini, yang sudah juga isinya peduli dengan kondisi bangsa hari ini, ya. Karena kalau nggak ada orang yang peduli, ini kasihan nih rakyat. Iya. Betul, Pak. Saya Ya. setuju sama Pak. Ya, kita sama-sama satu visi nih, ya. Kami Kementerian Sosial juga punya visi terkait bagaimana sekarang menyelamatkan rakyat. Bapak yang di sini juga ingin juga sama-sama menyelamatkan rakyat. Nah, sekarang kan persoalan bagaimana kita menyamakan satu visi. Nah, Setuju saya, itu yang Pak. kita mau gitu. Ya. Kita cari solusi, Pak. Tadi pimpinan kami sudah menjelaskan bagaimana kondisi hari ini, bagaimana distribusi, saya kira kita sama-sama tahu, ya kan? Nah, sekarang apa yang bisa kita perankan bareng-bareng, ya? Iya. Ya, karena kondisi ini seperti pimpinan kami tadi bilang, ya, kondisi abnormal, kondisi ini semua resah, Ya. ya, bukan yang bapak saja, pegawai pun mohon maaf, Betul. ASN pun, PNS, Pengusaha besar sendiri juga pengusaha juga resah Iya, semua. Betul, Pak. gitu loh. Dampaknya tuh ke semua efek. Semua efek. Betul ya? Betul, Pak. Nah, sekarang bagaimana kita sama-sama kita diskusi ya apa yang bisa diperankan Nah, oleh itu. Bapak dan apa yang juga kami perankan. Tapi kondisinya sekarang ini memang tadi yang dijelaskan oleh pimpinan kami, ya kan? Dan kita semuanya sama-sama nih. Kita punya